Salam, berjumpa lagi dengan saya, Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Ini sebagai salah satu catatan di dalam sejarah keselamatan kita yang mengakhiri karya Tuhan di bumi ini. Oleh karena itu, Boker Top Channel pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus dilihat dalam nubuatan dan penggenapannya. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kenaikan adalah mata rantai yang penting dalam rangkaian janji dan nubuatan perjanjian lama yang digenapi tentang Mesias. Sehingga kalau kita memperhatikan keseluruhan pekerjaan keselamatan yang dilakukan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, maka puncaknya adalah pada kenaikan Yesus Kristus. Itu sebagai selesainya karya Kristus di bumi. Kemudian mari kita memperhatikan, saudara, misalnya Kejadian 3 ayat 15, itu juga merupakan satu nubuatan keselamatan pertama. Sehingga kalau kita memperhatikan kenaikan Yesus Kristus dalam nubuatan dan penggenapannya, dan kenaikan itu sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan karya keselamatan Yesus Kristus, maka Kejadian 3 ayat 15 itu merupakan nubuatan keselamatan pertama. Janji Tuhan dalam perjanjian lama mengarah pada pengharapan akan kedatangan Mesias Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pengharapan sepanjang masa. Kenaikan adalah bagian yang tak terpisahkan dari janji Allah tentang putranya yang melakukan pekerjaan keselamatan di bumi bagi kita orang yang percaya. Kitab Mazmur adalah salah satu kitab yang disebut dengan kitab Mazmur Mesianik, karena di dalam Mazmur Mesianik ini kita bisa menemukan penantian kedatangan juru selamat, dan beberapa di antara Mazmur Mesianis secara jelas mengantisipasi kenaikan Yesus Kristus. Karena itu saudara, kita akan mencoba merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-110 sebagai bagian yang sentral yang berbicara tentang nubuatan tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Memang ada banyak Mazmur lain dan juga bagian lain dalam perjanjian lama, tapi hari ini kita akan mencoba melihat Mazmur 110 ini sebagai bagian yang sangat sentral tentang kenaikan Yesus ke surga. Mazmur 110 ini yang kita lihat. Mari kita mendengar pembacaan yang akan saya bacakan bagi kita semua. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan pajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesali. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri
luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Demikian jauh kita lihat pembacaan kita terhadap Mazmur Mesianik, Mazmur pasal 100 yang ke-10. Mari kita lihat dalam tema kenaikan Tuhan Yesus Kristus dalam konteks nubuatan dan penggenapan melalui Mazmur 110 ini. Mazmur 110 adalah Mazmur yang penting tentang kenaikan. Luther dalam salah satu khotbahnya bertahun 1538 menyatakan bahwa Mazmur tertinggi dan utama dari Tuhan kita Yesus Kristus yang terkasih, di mana pribadinya dan kebangkitannya, kenaikannya, dan seluruh kerajaannya begitu jelas, dan dengan tegas dinyatakan bahwa tidak ada hal serupa yang dapat ditemukan dalam semua tulisan Perjanjian Lama. Mungkin kita berpikir bahwa Martin Luther sebagai reformator terlalu melebih-lebihkan kalimat-kalimat ini. Tetapi ini adalah hasil perenungan, hasil pembelajaran seorang yang mengasihi Tuhan, yang memiliki kesimpulan bahwa tidak ada mazmur yang lebih jelas tentang pribadi Yesus Kristus, tentang semua karyanya yang diakhiri pada kenaikannya ke surga. Itu salah satu khotbah yang tertulis bertahun 1538. Kemudian, mari kita perhatikan, mazmur ini dinyanyikan dan diuraikan pada perayaan Tuhan kita, misalnya seperti Paskah, kenaikan, dan pada hari-hari Pentakosta dalam gereja Kristen. Sehingga ini menjadi satu tradisi dalam liturgi gereja yang tentu mungkin kalau kita memperhatikan pada hari-hari ini, mungkin ini satu bagian yang terlewatkan. Seringkali kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus tanpa mazmur ini. Inilah yang menjadi kesempatan untuk kita melihat beberapa poin-poin penting yang sangat clear, sangat jelas, sangat memiliki makna untuk kita ketahui dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Menurut Luther, penggunaan mazmur ini dalam Perjanjian Baru, kita akan lihat nanti ada begitu banyak ayat mendukung keyakinannya akan pentingnya mazmur tersebut. Sehingga dengan demikian, pandangan atau asumsi kita terhadap pandangan Luther itu tidak beralasan, karena sesungguhnya selain khotbah Luther bertahun 1538 tadi, maka kita melihat dalam Perjanjian Baru kutipan-kutipan ayat-ayat ini secara langsung atau tidak langsung justru menunjukkan apa yang dikatakan Martin Luther, bahwa mazmur ini adalah mazmur yang sedemikian penting. Penulis Mazmur 110 adalah Daud. Kepengarangannya bukan hanya karena judul yang diberikan dalam kitab Mazmur itu sendiri, yaitu Mazmur Daud, tetapi karena konfirmasi yang diberikan oleh Perjanjian Baru. Saudara silakan buka Matius 22 ayat yang ke-41, Markus 12 ayat 36, ayat 37, Lukas 20 ayat 42, ayat 43 dan 44. Konfirmasi ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Daud adalah penulis dari Mazmur 100 yang ke-10. Perjanjian Baru menegaskan kepada kita bahwa mazmur ini sebagai mazmur mesianik seperti yang saya katakan tadi di awal. Misalnya kalau kita membaca Kisah 2 ayat 34 dan 35 dan menerapkan mazmur ini kepada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 25, Ibrani 1 ayat 13, Ibrani 10 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Maka pemberian nama sebagai mazmur mesianik ditopang, didukung secara penuh oleh penulis Perjanjian Baru. Kemudian mari kita lihat ada 3 gambaran sebagaimana pembacaan saya tadi
tiga gambaran Mesias yang menonjol dalam Mazmur 100 yang 10 ini. Yang pertama, kalau kita memperhatikan di ayat 1 dan 2, Mesias digambarkan sebagai raja. Kemudian di ayat yang keempat, Mesias digambarkan sebagai imam. Kemudian di ayat yang keenam, Mesias digambarkan sebagai hakim yang adil. Selain gambaran yang jelas tentang Mesias sebagai raja, sebagai imam, dan sebagai hakim, maka kita lihat ada beberapa simbol keagungan yang ditunjukkan, baik dia sebagai raja, ya. Kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan ini, misalnya di situ dijelaskan di dalam ayat 1, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Di sini kita melihat ada dua gambaran istilah tahta dan atau yang paralel dengan sebelah kananku, ya. Kemudian yang kedua, tumpuan kaki. Kemudian tongkat kerajaan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 2, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Kemudian yang keempat adalah tentara. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan pajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Ada 4 simbol keagungan selain 3 gambar mesianis yang begitu menonjol di dalam Mazmur ini. Mari kita coba memperhatikan bagian-bagian ini, apa yang menjadi maknanya. Yang pertama, tahta adalah kursi kerajaan dari otoritas atau kekuasaan. Jadi tahta itu menjelaskan otoritas atau kekuasaan dari seorang raja. Ya. Panggilan kepada Mesias untuk duduk di sebelah kananku adalah ajakan untuk bergabung dengan Bapa di atas tahtanya. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat-ayat ini. Ini satu nubuatan mesianis tentang kenaikan Yesus Kristus dan penerimaan Bapa atas karya yang telah dikerjakannya di bumi. Dan dikatakan duduk di sebelah kanan Bapa. Tahta mengungkapkan status agung dari orang yang duduk di atasnya dan merupakan lambang keagungan juru selamat kita yang tak tertandingi. Kemudian kalau kita lihat frase duduk di sebelah kanannya, di sebelah kanan Bapa, juga melambangkan pengangkatannya ke posisi kehormatan tertinggi. Dengan demikian, ini arti yang pertama dari 4 kiasan yang dipakai Daud dalam Mazmur 100 yang ke-10. Kiasan yang kedua, tumpuan kaki, adalah bagian dari sebuah singgasana yang berhubungan dengan tahta yang sudah dibahas dalam bagian pertama tadi. Mengapa? Karena di atasnya sang raja atau sang penguasa meletakkan kakinya. Kalau kita membandingkan bagian ini dengan kerajaan Salomo, maka kita akan melihat tahta Salomo itu misalnya mempunyai 6 tingkat dengan tumpuan kaki yang terbuat dari emas yang diikatkan pada tahta itu. Saudara silakan buka Alkitab saudara dan bacalah 2 Tawarik 9 ayat 18, maka akan kita temukan tumpuan kaki singgasana dari tahta Salomo yang sedemikian rupa. Di dunia kuno, raja-raja pemenang meletakkan kaki mereka di leher musuh yang ditaklukkan. Sebagai apa? Sebagai pertunjukan kemenangan mereka atas musuh-musuh itu. Saudara bisa lihat referensi misalnya dalam Yosua 10 ayat 24. Tumpuan kaki Mesias adalah janji kemenangan terakhirnya atas semua yang berperang melawan dia dan kerajaannya. Saudara perhatikan, di dalam ayat yang ke
1 dan kedua ini jelas dijelaskan bagi kita. Yang berikut adalah tongkat kerajaan. Ya, kalau saudara perhatikan ayat 2, tongkat kekuatanmu, ya, merupakan lambang jabatan seseorang. Ya toh? Kalau kita memperhatikan misalnya orang-orang di kesatuan, di kepolisian, di militer dan sebagainya, mereka yang memiliki jabatan yang tinggi punya tongkat yang disebut dengan tongkat komando. Dan itu tentu melambangkan jabatan atau jabatan yang dimiliki atau otoritas yang dimiliki oleh seseorang. Mazmur 2, kalau kita membaca di dalam Mazmur 2, berbicara tentang Mesias yang memerintah musuh-musuhnya. Perhatikan, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, silahkan dibuka Mazmur pasal 2 ayat 9. Dikatakan memerintah musuh-musuhnya dengan tongkat besi dan menghancurkan mereka seperti bejana tembikar. Ya, jadi kita bisa bayangkan apa kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki oleh Allah sebagai raja. Ya, kita perhatikan itu. Tongkat kekuasaannya melambangkan kemampuannya untuk mengendalikan semua orang yang menentang kekuasaannya. Ya. Jadi saudara, Mazmur ini begitu luar biasa. Ketika kita membaca dan merenungkan, mempelajarinya dengan teliti, maka kita akan menemukan Mazmur mesianik yang bicara khususnya bagaimana Yesus sebagai raja, ya, setelah menyelesaikan karyanya di bumi, kemudian dia naik, ya, kemudian duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang berikutnya yang kita bisa lihat tentaranya. Kalau kita membaca Mazmur 110, ya, ayat yang ketiga, ada sebutan tentara. Tentaranya adalah pasukan sukarelawan atau umat pilihan. Mereka digambarkan sebagai sukarelawan atau orang-orang yang bersedia, ya, bukan hanya bersedia diselamatkan oleh kebenarannya, tetapi mereka juga bersedia memikul kuknya. Kalau kita bandingkan Matius 11 ayat 29 dan 30, ya, memikul salibnya, gitu ya, kira-kira. Nah, pasukan ini ditandai seperti embun, ya, kalau kita membaca tadi, ya, kita lihat bagian-bagian itu, ya. Artinya pasukan itu adalah pasukan yang memiliki vitalitas, kesegaran, ya, mengalir ke panji-keranya dari semua bangsa. Jadi kita perhatikan kekuasaan Tuhan, Mesias yang naik ke surga adalah raja yang berkuasa, bukan hanya atas umatnya, tetapi juga atas musuh-musuhnya. Yang kita lihat berikutnya, keagungan Mesias menonjol. Tuhan berkata kepadanya sebagai raja yang ditunjuk secara ilahi. Dalam pembacaan kita, di dalam ayat yang ke-1, duduklah di sebelah kananku, sampai aku menjadikan musuh-musuhmu tumpuan kakimu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka sangatlah jelas otoritas dan peninggian Bapa kepada Putra, ya, itu menjelaskan apa yang dikerjakan oleh Yesus selama di bumi ini. Karya keselamatannya itu selesai dan sudah genap. Kemudian dia naik ke surga. Nanti pada bagian berikutnya atau sesi berikutnya kita akan melihat bagaimana kenaikan Yesus Kristus itu sebagai berita yang justru juga menjadi berita yang disampaikan dan diajarkan secara terus-menerus oleh Yesus Kristus sendiri kepada murid-muridnya secara khusus dan kepada musuh-musuhnya, bahkan khalayak ramai secara umum. Mari kita lihat berikutnya. Mesias, Tuhan kita Yesus Kristus, memerintah dengan ketetapan Bapanya atas umatnya sendiri dan musuh-musuhnya. Saudara, perhatikan bagian-bagian yang sudah kita bahas tadi, gambaran Mesias pribadi di dalam Mazmur 110 sebagai raja, ya, sebagai imam, tetapi sekaligus sebagai
hakim. Ini satu hal yang luar biasa kita lihat. Mesias yang adalah raja dan imam juga adalah hakim. Kekuasaannya sebagai Mesias mencakup seluruh dunia. Demikian pula kuasa dan wewenangnya untuk menjalankan keadilan dan menentukan takdir, atau dengan bahasa lain, menentukan masa depan kekekalan bagi manusia. Saya berharap istilah takdir kita tidak salah memahami, tapi menentukan, penentuan Tuhan atas masa depan kekal bagi manusia, laki-laki maupun wanita. Mazmur ini memaparkan pemerintahan yudisial Tuhan kita, atau pemerintahannya sebagai hakim. Sebuah tema yang kalau kita memperhatikan, ini juga menjadi tema yang disetir atau diangkat oleh kitab Wahyu dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-21. Pentingnya Mazmur 110 ini nampak dan dikutip secara langsung dan tidak langsung, seperti yang saya katakan tadi, dalam Perjanjian Baru, lebih daripada bagian-bagian lain dari kitab Mazmur. Sekali lagi, pentingnya Mazmur 110 ini, sebagaimana tulisan Martin Luther pada bagian awal, itu nampak dan dikutip baik langsung maupun tidak langsung oleh penulis Perjanjian Baru, lebih daripada kitab-kitab atau Mazmur yang lain. Saudara bisa membuka bagian-bagian yang saya presentasikan dalam PPT. Ada Markus 16 ayat 19, Kisah Rasul 5 ayat 31, Kisah Rasul 7 ayat 55, Roma 8 ayat 34, 1 Korintus 15 ayat 24, Efesus 1 ayat 20, Kolose 3 ayat 1, Ibrani 1 ayat 3, Ibrani 8 ayat 1, Ibrani 10 ayat 12, 1 Petrus 3 ayat ke-22. Ada bagian-bagian lain. Silakan saudara pelajari dan teliti betapa pentingnya Mazmur 110 menjadi nubuatan dan penggenapan di dalam pribadi Yesus Kristus tentang kenaikannya ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pada hari Pentakosta, Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus mewartakan kebangkitan Yesus dan bersaksi melalui kitab Mazmur ini tentang kenaikan dan peninggian Yesus Kristus. Saudara silakan buka Kisah Rasul pasal 2 ayat 32 sampai dengan 36. Luar biasa bukan? Jadi kita bisa melihat kenaikan Yesus Kristus ke surga yang dijelaskan di dalam Perjanjian Baru. Itu bukanlah satu bagian yang ujuk-ujuk kemudian kita baca. Tetapi itu adalah satu rangkaian karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah dalam Perjanjian Lama, kemudian dinubuatkan dan digenapi di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, saya ingin menegaskan pada bagian ini bahwa kenaikan adalah rangkaian yang tak terpisahkan dari karya keselamatan Allah di bumi ini, ya, sampai nanti dia naik ke surga dan kita masih akan menanti kedatangannya. Ini yang bisa kita perhatikan dalam bagian ini. Petrus juga menerapkan Mazmur 110 kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Mesias. Dia mengidentifikasi referensi Mazmur tentang Mesias yang duduk di sebelah kanan Allah dengan peninggian Yesus pada kenaikan Yesus ke surga. Saudara, maka sangatlah jelas. Hari ini kita bicara tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi mari kita memahami kenaikan Yesus Kristus ke surga ini sebagai bagian karya keselamatan Allah yang telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, digenapi dalam Perjanjian Baru. Maka bagian akhir
kita akan melihat bahwa antisipasi perjanjian lama tentang kenaikan dan peninggian Tuhan kita dalam Mazmur Mesianis menggarisbawahi pentingnya dua peristiwa ini. Kenaikan dan peninggiannya tidak dapat dipisahkan. Dan ini menjadi bagian nubuatan dalam Mazmur Mesianik dan menggarisbawahi pentingnya dua peristiwa ini. Adapun konteks awal dan signifikansinya bagi mereka yang pertama kali mendengar atau membaca Mazmur, ya, katakanlah gereja mula-mula dalam terang Roh Kudus melihat di dalamnya kemenangan dan kemuliaan Tuhan kita yang naik ke surga. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bagian yang ingin saya bagikan hari ini. Sekali lagi dengan tema kenaikan Yesus Kristus dilihat pada sudut pandang nubuatan dan penggenapannya. Pada sesi berikutnya saya masih akan rindu melihat bagian-bagian lain, khususnya apa yang dikatakan, diwartakan, diajarkan oleh Yesus berkali-kali. Ya, selama kurang lebih ada 40 hari dari masa kebangkitan sampai kenaikan. Ada 40 hari masa di mana Yesus mengajarkan terus-menerus. Dan salah satu yang diajarkan oleh Yesus Kristus adalah tentang kenaikan dan peninggiannya. Kiranya bagian singkat ini boleh menjadi bagian yang memberkati Bapak Ibu semua saudara yang mengasihi Tuhan. Dalam rangka kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.